Selamat pagi, pertemuan kedua dari teori mikro 1 berbicara mengenai budget constraint. Ini topik yang akan kita perdalam ke depannya, bicara tentang konsumen, salah satunya berkaitan dengan budget constraint. Kenapa budget constraint dibahas? Karena dalam pilihan konsumsi nanti, konsumen itu punya banyak pilihan dalam konsumsinya. Cuman masalahnya tidak semua konsumsi itu bisa dilakukan oleh seseorang. Pasti dia punya kendala. Baik itu kendalanya anggaran yang dimiliki, waktu, atau sumber lain yang terbatas. Ingat, ilmu ekonomi itu bicara bagaimana orang-orang mengelola keterbatasan kendala mereka untuk mencapai titik optimum. Begitu juga dengan konsumsi. Konsumen itu bisa melakukan konsumen dengan banyak hal, tapi dia pasti punya kendala. Salah satu yang akan kita perdalam di materi ini bicara tentang kendala dalam anggaran. Oke, kita masuk pada materi kita. Bagaimana kita membuat satu kumpulan dari konsumsi, itu pasti mengandung beberapa komoditas. Bisa komoditas 1, 2, dan seterusnya sampai bilangan angka n tertentu, ya. Dan kita ingat bahwa barang-barang yang ada di sini pasti memiliki harga, ya, pasti memiliki harga. Walaupun nanti kita asumsikan salah satu yang bisa harganya nanti 0 karena diasumsikan gratis misalnya. Tapi untuk sementara kita mengasumsikan X1 ini memiliki nilai tertentu harganya. Kita bisa mengkonsumsi X1, pasti kita harus mengganti dengan sebuah harga yang harus kita bayarkan. Mengkonsumsi barang 2, itu barang 2 pasti punya harganya. Dan kita di sini, karena saking banyaknya, kita mengasumsikan bisa sampai angka N. Untuk mempermudah nanti ke depannya, kita cuma mengasumsikan komoditas itu cuma 2 saja. Untuk mempermudah pembahasan kita. Oke, kita coba masuk lanjutannya. Terus, bagaimana konsumen itu membuat kumpulan konsumsinya yang mungkin dia lakukan. Ada kata-kata yang mungkin yang dia lakukan. Ketika dengan harga yang diberikan, apakah P1 sampai Pn. Jadi kita ingin melihat kapan konsumsi ini bisa dilakukan. X1 sampai Xn ini dengan harga P1 sampai Pn itu bisa dilakukan. Jawabannya ketika harga dikalikan dengan jumlah barang yang dia konsumsi sampai terus ditotalkan sampai Pn Xn, nilainya itu kecil atau sama dengan M. M di sini adalah pendapatan. Secara sederhana kita mengasumsikan bahwa konsumsi itu bisa dilakukan kalau kita punya pendapatan yang mencukupi untuk hal tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa mengkonsumsi harga-harga yang di atas pendapatan yang dimiliki. Contoh sederhana, orang yang mungkin pendapatan 3 juta, belum tentu dia bisa mengkonsumsi mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, dan seterusnya. Yang bisa dilakukan adalah mengkonsumsi barang-barang yang sesuai dengan pendapatan dia, kecil atau sama. Apakah mungkin ya? Kalau seandainya mungkin, bisa saja nanti kita bicara dengan dua dimensi waktu yang berbeda. Cuman di sini untuk pembahasan kita cuma membahas satu dimensi waktu saja. Oke, lanjutannya. Di sini kita juga bisa membuat mindset barang-barang tersebut nilainya bernilai dari X1 itu bisa dari 0 atau besar dari 0. Dengan arti, seseorang itu bisa mengkonsumsi tidak sama sekali X1 ini, atau dia bisa mengkonsumsi 1, 2, dan seterusnya. Artinya, tidak mungkin barang itu bernilai negatif. Jadi, tapi dia bisa bernilai 0, tapi tidak mungkin bernilai negatif. Maka di sini X1 sampai Xn, dengan syarat tadi, X-nya itu nilainya besar sama dengan 0. Untuk mempermudah juga di sini, kita mengasumsikan nanti pendapatan itu tidak ada yang ditabung. Maka di sini kita ingatkan,
kita bicara satu dimensi waktu, tidak ada dimensi waktu yang selanjutnya. Artinya pendapatan itu dihabiskan di waktu yang sama. Maka di sini yang tadi kita mengatakan kecil sama dengan M, maka di sini kita asumsikan semua pendapatan habis, maka di sini sama dengan M, ya. P1 kali X1 berarti harga dari barang 1 dikalikan jumlah barang dikonsumsi dari X1 terus ditambah sampai barang PN dikali XN, ya. Nilainya sama dengan M. Artinya tidak ada pendapatan yang tersisa. Oke, lanjut. Kita coba lihat secara grafik. Nih. Secara grafik tadi kita mengasumsikan untuk mempermudah analisa kita menggunakan dua barang saja agar mudah dilihat secara grafik. Apakah bisa lebih dari dua barang? Bisa. Nanti kita coba kita ilustrasikan dengan 3 barang, ya. Di sini kita tadi sepakati bahwa barang itu cuma ada 2, X1 dengan X2. Terus pendapatan itu habis. Jadi di sini nilainya sama dengan M. Bagaimana cara kita menilai di sini grafik ini ada nilai M per P2? Cara sederhana adalah ketika dinilainya X2 ini maksimal, angka tertinggi, atau jumlah barang X2 semuanya dikonsumsi tanpa mengkonsumsi barang X1, maka kira-kira berapa titik ini? Cara sederhananya adalah ganti nilai ini, nilai X1 dengan 0, maka P1 kali 0 nilainya adalah 0. Maka kita di sini punya P2X2 sama dengan M. Jadi berapa nilai X2? Sederhananya adalah S2 sendiri nilai adalah M per P2, ya. Terus dengan cara yang sama juga M per P1 datang dari mana? Sama juga masukkan angka X2-nya ketika dia maksimal di sini, maka kita lihat di sini X2 itu adalah 0. Di sini 0. P2 kali X2, ketika X2-nya 0, maka di sini ada P1 X1 sama dengan M. Maka X1 nilainya adalah M per P1. Nah, di sepanjang garis inilah budget yang mungkin dilakukan atau anggaran yang tersedia untuk mengkonsumsi. Yang ada di sini adalah kombinasi yang berbeda dari konsumsi barang X1 dan X2. Tapi anggaran yang tersedia itu cuma sebesar sepanjang garis ini, ya. Inilah batas budget constraint atau kendala dari anggaran dari seseorang. Oke. Di sini pada sepanjang garis ini itu bisa dilakukan. Artinya seorang konsumen itu bisa melakukan konsumsi dari barang tersebut. Kalau dia di sini titik ini, maka di sini kita lihat X2 lebih banyak, X1 lebih sedikit. Kalau dia ada di sini, maka X1 lebih banyak, S2 lebih sedikit. Apakah di sini bisa? Jawabannya tidak, karena dia tidak punya anggaran untuk mengkonsumsi lebih banyak barang X2 dan X1. Kalau di sini, ini bisa. Ini bisa. Artinya nanti kita bisa menyimpulkan sepanjang garis ini, di bawah kurva ini, atau di bawah segitiga ini, yang di arsir putih ini, itu adalah hal-hal yang mungkin dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ini adalah kumpulan konsumsi dari seorang konsumen. Dia bisa melakukan pilihan konsumsi di sepanjang arsiran ini. Terus sekarang kita coba melihat pembahasan kurva tidak lengkap kalau tidak membahas secara slope. Slope artinya kemiringan, ya. Kemiringannya. Kita ubah persamaan ini dengan sederhana. Pindahkan P1 X1 ini ke kanan, maka kita punya persamaan nanti min P1 X1 tambah M. Terus bagi persamaan sebelah kanan itu dengan P2. Ketika di sini dibagi P2 maka tinggal X2, ya. Tadi kita punya min P1 X1, ketika dibagi dengan P2 maka nilai adalah min P1 dibagi P2 ditambah M dibagi P2. Yang mana slope? Slope itu adalah kemiringan ini. Nilainya adalah min P1 P2. Berarti berapa kemiringannya? Nilai kemiringan adalah harga barang 1 dibagi harga barang 2. Nilainya negatif, artinya dia nilainya turun ke bawah. Ya, kurvanya
bentuknya turun ke bawah, bukan naik ke atas. Sekarang, tadi saya katakan kalau seandainya kita bikin 3 barang, kira-kira secara grafik seperti apa? Kalau kita bikin 3 barang, maka bentuknya seperti ini ya. Kita punya gambar 3 dimensi. Sama dengan cara seperti sebelumnya, X2 itu pasti dengan M per P2. Maksimalnya adalah M per P2, karena kita asumsikan X1, X2-nya 0, X1 dan X3-nya 0, maka X2 total itu adalah M per P2. Begitu juga dengan M per P1 untuk barang X1, dan M per P3 untuk barang X3. Kalau kita lihat di sini, gambarnya udah mulai agak rumit. Maka dalam pembahasan penjelasan ekonomi, biasanya menyederhanakan cukup dengan 2 barang saja agar mempermudah menganalisa secara grafiknya. Dan mempermudah juga menghitung secara matematikanya. Apakah bisa lebih? Bisa jawabannya. Cuman kebutuhan kita untuk sementara, untuk mempermudah kita memahami cukup 2 barang saja sepanjang pembahasan kita. Ini juga sama, nilainya akan kecil sama dengan M. Kalau seandainya kita melihat bagaimana yang mungkin dikonsumsi oleh seorang konsumen. Oke, kita balik pada jumlah 2 barang tadi. Untuk barangnya 2, barang X1 di sumbu horizontalnya, terus kita bisa membuat slope-nya tadi, yang telah kita cari tadi, nilai slope itu adalah min P1 per P2 X1. Itu maknanya apa? Nah, ini termasuk kalian harus ingat, pembahasan ini akan kalian gunakan untuk menerjemahkan angka-angka dari ekonometrika misalnya, atau penjelasan statistik untuk penjelasan bahasa ekonomi seperti apa. Kita coba lihat bagaimana kita menerjemahkan persamaan ini. Maknanya apa? Kalau kita lihat di sini, kalau X1 ini naik, ya, X1 ini naik 1 saja, maka nilai X2 itu akan turun. Kenapa dia turun? Karena ada angka minus di sini. Dia akan menjadi pengurang atau penurun dari nilai X2 itu. Jadi, maka istilahnya bentuknya akan turun ke bawah, downward sloping. Slope-nya menurun ke bawah. Karena apa? Karena ketika X1 ini naik, maka X2-nya turun. Ya, ada minus di sini. Berapa turunnya? Turun nilainya itu adalah sebesar P1 per P2. Ya. Inilah angka ini yang akan kita terjemahkan. Kalau seandainya kalian nanti olah secara statistik, angka ini pasti akan keluar min P1 per P2, dan nilai minus di sini artinya ini semakin besar, maka X2 akan turun. Atau sebaliknya, ketika X1-nya turun, maka ini akan naik. Ya. Cara menerjemahkan seperti itu. Kalau begitu, kalau ini gimana? Ini adalah pendapatan ya. Kalau mau diterjemahkan juga boleh, silakan. Kalau pendapatan naik, maka konsumsi barang X2 akan naik. Kenapa dia naik? Karena ada angka positif di sini. Ingat, negatif itu menggambarkan penurunan ketika konstanta di sini ikut naik. Oke. Kita tadi lihat slope-nya adalah min P1 per P2. Kalau seandainya kita lihat dari barang X2, itu bicaranya apa? Itu bicara opportunity cost. Artinya adalah biaya peluang dalam meningkatkan komoditas satu, kira-kira berapa yang harus kita korbankan. Kalau seandainya saya ingin menambah barang S1 ini, kira-kira berapa yang saya korbankan dari barang S2. Ya kan? Nilai yang harus saya korbankan itu nilai adalah P1 per P2. Jadi, saya harus mengorbankan segini untuk menambah sebesar 1. Ya. Ketika saya ingin menambah barang S1 sebanyak 1 saja, maka saya harus mengorbankan sebesar min P1 per P2. Begitu juga kalau seandainya kita melihat bagaimana pengorbanan kalau seandainya saya ingin menambah X2. Ketika saya menambah barang X2 sebesar 1, maka saya harus mengorbankan barang X1 sebesar P2 per P1. Oke, ini juga ada pembahasan di tugas nanti. Budget constraint and budget set depend, open price and income. Kita mau lihat kira-kira apa yang akan terjadi ketika harga dan pendapatan berubah. Ini titik awal ketika kita punya budget constraint seperti ini. Ini adalah budget constraint awal kita. Tiba-tiba di sini asumsikan terjadi peningkatan pendapatan. Kira-kira bagaimana kurvanya?
ketika pendapatan yang berubah, maka budget constraint kita bergeser ke sebelah kanan, ya, bergeser ke kanan. Inilah gambar kurva yang terbaru kita. Penambahannya secara paralel sama dengan slope persamaan sebelumnya. Tidak ada yang berubah karena harga barang tidak berubah. Yang berubah cuma pendapatan. Maka di sini budget constraint akan bergeser ke kanan. Nilainya paralel dengan persamaan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kalau seandainya pendapatan turun. Kalau seandainya pendapatan turun, maka sebaliknya ini akan turun ke sebelah kiri. Budget constraint kita lebih kecil dan itu juga paralel dengan persamaan sebelumnya. Ya. Kesimpulannya apa? Ketika budget pendapatan itu semakin bertambah, semakin banyak peluang seorang konsumen untuk mengkonsumsi barangnya. Ketika pendapatannya turun, maka semakin sedikit peluang seorang konsumen mengkonsumsi barang tersebut. Ini kesimpulan kita, kalau seandainya pendapatan itu meningkat, dia akan menggeser budget constraint bergeser ke sebelah kanan dan akan meningkatkan peluang mengkonsumsi barang. Tapi kalau seandainya terjadi penurunan pendapatan, maka itu akan bergeser ke dalam dan akan mengurangi kesempatan seorang konsumen untuk mengkonsumsi barang. Maka di sini yang bisa kita katakan bahwa ketika pendapatan itu meningkat, itu tidak akan merugikan seorang konsumen, tapi berbeda ketika pendapatan itu menurun, itu akan membuat masyarakat atau konsumen semakin lebih buruk. Nah, sekarang kalau seandainya harga berubah, diasumsikan satu barang saja yang berubah, artinya barang yang lain tidak berubah. Di sini kita asumsikan, misal barang P1 naik, turun, sedangkan barang P2 itu tetap tidak berubah, maka bagaimana bentuknya? Ini bentuk awalnya, ada di garis budget constraint kita ada di sini, di titik awalnya. Terus kita mengatakan bahwa P1-nya terjadi penurunan, ya. Ketika P1 itu menurun, maka sederhananya adalah peluang untuk mengkonsumsi barang X1 itu semakin lebih besar, ya. Misal contoh sederhana, dulu barangnya harga 4.000, sekarang menjadi 2.000. Berarti barang itu kemungkinan bisa kita dengan uang yang sama, kita bisa mendapatkan dua barang, ya. Maka di sini akan peningkatan konsumsi barang X1. Sedangkan kita asumsi awal tadi mengatakan bahwa harga P2 itu tidak berubah. Akibatnya apa? Budget constraint kita di titik ini tidak berubah, yang berubah cuma di barang X1. Maka akan muncul peluang atau kemampuan pilihan dari konsumen yang baru, yang bisa dia konsumsi. Di sini, gambar budget constraint kita cuma mengalami pivot, tidak bergeser secara paralel, cuma pivot saja. Terus slope-nya yang terjadi adalah menjadi lebih landai, ya, menjadi lebih landai. Berubah dari min P1 aksen per P2 menjadi min P1 aksen 2 per P2. Ya. Jadi ketika barang itu naik, harga barang 2 itu barang P1-nya mengalami penurunan, sedangkan P2-nya tetap, yang terjadi adalah kurva budget constraint kita bergeser ke sebelah kanan, sedangkan sumbu P2 itu tidak berubah, artinya barang X2 tidak berubah, maka di sini yang terjadi cuman kurva kita atau slope kita itu menjadi lebih landai daripada sebelumnya. Di sini adalah penurunan harga itu tidak akan membuat konsumen menjadi lebih buruk. Tidak membuat konsumen menjadi lebih buruk. Di sini cuma ada terjadi penambahan kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi barang lebih banyak. Terus bagaimana kalau seandainya barang naik? Maka juga kesimpulan tidak jauh berbeda, yang terjadi pasti angkanya akan sebaliknya, ya. Dari angka sebelumnya, kalau tadi dia bergeser ke kanan dan menjadi lebih landai, maka di sini akan menjadi lebih curam, ya. Berbeda di sana. Contoh sederhananya nanti gambar kurva kita dari sini akan bergeser ke sini, ya. Ini contoh ketika pajak diterapkan,
kira-kira apa dampaknya. Ini pajak yang dikenakan kepada barang. Jadi harga barangnya menjadi lebih mahal di sini. Jadi artinya pajak itu dikenakan penambahan jumlah harga barang di sini. Di sini diasumsikan harga itu meningkat sebesar 5%, ya. Pajak itu membuat asumsinya terjadi peningkatan harga barang menjadi 5%. Maka harganya ketika awalnya cuma 1 misalnya, maka di sini terpaksa menjadi 1 tambah 0,05 atau 1,05P. Kalau kita sederhanakan persamaan bisa menjadi 1 tambah T kali P. Nah, ini kalau seandainya kita lihat persamaan awal P1X1 tambah P2X2 sama dengan M, maka di sini menjadi 1 tambah T kali P1X1 tambah 1 tambah T P2X2 sama dengan M. Ini kalau seandainya kita pindahkan, kita bagi persamaan ini yang di sebelah kiri dengan 1 tambah T, maka 1 tambah T sebelah kiri hilang semua, ya. Akan menjadi hilang semua. Cuma di sini ketika dia menjadi pembagi, maka M per 1 tambah T. Ini persamaan yang kita sederhanakan. Ini kondisi awalnya, sebelum ada pajak, ada P1X1 tambah P2X2 sama dengan M. Terus terjadi pajak. Kalau kita lihat ketika dikenakan pajak, maka income atau pendapatan seseorang itu akan menurun. Akibatnya apa? Konsumsi barang itu juga menurun. Awalnya bisa M per P2, sekarang konsumsi maksimal dari X2 itu nilai cuman M per 1 tambah T kali P2, sedangkan untuk barang X1, barang X1 maksimal yang bisa dikonsumsi itu cuman M per 1 tambah T kali P1. Artinya pajak itu nilai kehilangan dari seorang konsumen itu nilainya sama dengan M kurang M per 1 tambah T sama dengan, kalau ini kita samakan, yang di bawahnya disamakan, maka ini menjadi T per 1 tambah T kali M. Ini salah satu contoh di kasus Amerika. Ingat, varian bukunya dari Amerika, banyak kasus yang diangkat, itu contoh-contoh yang ada di Amerika. Ini pernah program dari pemerintah Amerika melaksanakan program untuk orang miskin waktu itu setelah Perang Dunia. Kebijakan subsidi atau bantuan untuk orang miskin untuk makanannya. Jadi di sini cuman orang-orang yang punya stempel makanan saja yang, jadi seseorang diberi kupon dan itu diberi cap di sana. Cap itulah yang bisa dilakukan untuk mengkonsumsi barang. Artinya nanti orang-orang yang punya kupon yang bisa membeli barang itu lebih murah. Jadi pemerintah niat awalnya baik waktu itu Amerika setelah Perang Dunia memberikan orang-orang miskin itu bantuan berupa makanan dengan memberi kupon agar mereka bisa menukar kupon itu dengan makanan yang lebih murah. Nah, sekarang kita lihat kira-kira secara grafik budget constraint seperti apa. Di sini kita asumsikan misalnya pendapatannya cuma $100 misalnya, terus harga makanan itu $1 dan harga barang lainnya juga diasumsikan $1. Maka budget constraint-nya adalah F tambah G nilai dengan sama dengan 100. Artinya food yang bisa dikonsumsi ditambah dengan barang lain itu nilainya adalah 100. Kenapa? Karena P1-nya adalah 1, P2 juga nilainya ada 1. Maka P kali PF di sini ya, price food dikali dengan foodnya ditambah barang lain dikali dengan harganya, dan harganya juga 1, di sini 1, maka di sini F tambah G sama dengan 100. Ini kebijakan ilustrasi sebelum dilaksanakan kebijakan tadi, bantuan untuk orang miskin berupa kupon tadi. Maka budget constraint awalnya adalah seperti ini. Karena kita asumsikan barang harganya 1, barang food 1, barang lain juga 1 harganya. Maka kita punya budget constraint maksimal di sini ada 100 barang bisa dikonsumsi untuk barang lainnya dan ada 100 untuk food yang bisa dikonsumsi. Ini budget constraint-nya sebelum kebijakan itu terjadi. Terus ketika muncul
kebijakannya adalah setelah 40 makanan itu baru dikenakan biaya. Artinya pemerintah di sini menalang atau menanggung konsumsi masyarakat sebanyak 40 di sini. Maka selama 0 sampai 40 masyarakat itu masih gratis bisa mengkonsumsi barang, tapi ketika telah muncul di sini terpaksa dia harus membayar. Di atas 40 dia harus membayar makanan. Maka budget constraint kita itu akan seperti ini ya. Awalnya dia datar saja, horizontal, terus ketika di sini baru dia menurun, terjadi downward sloping. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu dikasih makanan murah, pasti muncul kesempatan perdagangan. Artinya orang-orang yang diberi makanan murah, dia akan berpikir, wah kayak makanan ini bisa saya jual kepada orang yang kaya. Akibatnya apa? Budget constraint kita terpaksa akan menjadi seperti sebelumnya. Ya, nah ini yang jadi masalah. Dan ini juga banyak kita alami ketika subsidi pupuk diberikan kepada petani. Banyak kasus adalah subsidi pupuk itu tidak tepat kepada petaninya, banyak diambil sama mafianya, terus mafianya menjual kembali kepada petani dengan harga yang di atas harga pupuk subsidi. Akibatnya apa? Sama dengan seperti ini. Awalnya budget constraint kita ada di sini, ketika ada kebijakan kecurangan seperti tadi, terpaksa budget constraint bergeser ke sebelah kanan. Ini juga lanjutannya. Numeric means itu artinya adalah unit of account, artinya satuan hitung ya, satuan hitung dari satu barang. Misalnya di sini harga dan pendapatan itu diasumsikan harga P1 itu 2, P2 itu 3, dan income ya 12. Terus kita bikin budget constraint adalah tadi P kali X1, P-nya adalah 2 kali X1, barang X1 yang dikonsumsi, tambah P2 nilainya 3, maka sini 3, kali X2, dan income-nya itu adalah 12. Terus kalau seandainya kita ganti tadi itu dolar, kita ganti satuan hitungnya dengan sen. Maka di sini yang terjadi adalah P1 cuman angka nolnya bertambah saja. Dia tadi ada 2 ya, sekarang 2 dolar, sekarang 200 sen, atau setara dengan 2 dolar juga. P2 300 sen, atau sama dengan 3 dolar ya. M-nya 1200 sen. Terus budget constraint-nya gimana? Dia akan menjadi 200 X1 tambah 300 X2 sama dengan 1200. Ini tidak jauh beda dengan 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Ya, jadi artinya perubahan satuan hitung itu tidak akan berpengaruh pada bentuk budget constraint kita. Cuma nanti angkanya saja nanti di budget constraint berbeda angka-angkanya. Bentuknya pasti slope-nya akan sama, tidak jauh berbeda ya. Di sini contoh tadi P12, P23, M-nya 12. Ini artinya apa? Ini juga bisa kalau seandainya kita rubah, kita ingin ini X1 dalam bentuk persamaan angka 1, maka semuanya persamaan ini dibagi dengan angka 2 ya. Maka 2X1 dibagi 2, 3 per 2X2 sama dengan 12 per 2. Maka persamaan menjadi 1X1 tambah 3 per 2X2 sama dengan 6. Di sini kita bisa mengatakan kendala kita adalah P1 sama dengan 1, P2 itu sama dengan 3 per 2, M sama dengan 6. Di sini persamaan ini itu akan membuat suatu makna dari harga relatif ya. Makna relatifnya apa? Berarti P1 itu setara dengan 3 per 2 dari komoditas 3 per 2 harga komoditas 2 itu setara dengan satu barang komoditas X1 ya.
Jadi secara relatif kita mengatakan bahwa nilai 3/2 harga komoditas 2 itu setara dengan komoditas 1. Jadi satu komoditas itu, barang X1 itu sama dengan 3/2 dari harga dari komoditas X2. Di sini contoh, P1 sama dengan 2, P2 dengan sama 3, P3 sama dengan 6 ya. Ini contoh kalau seandainya barang 3 ya. Maka kita bisa bikin suatu angka juga. Misalnya secara relatif nilai komoditas 2 itu adalah 3/2 dari komoditas 1. Ini nilai adalah 6/2 berarti 3 ya. Harga komoditas barang 3 itu relatif 3 kali dari komoditas 1. Kita bahas tentang bentuk budget constraint. Ini bentuk budget constraint itu garis lurus. Kenapa dia bisa berbentuk garis lurus? Jawabannya karena slope-nya itu konstan. Maka P1X1 tambah PN XN ya, itu sama dengan M, itu pasti akan menghasilkan garis lurus. Jadi slope-nya bisa menjadi konstan, maka kita harus mengatakan, tadi ingat slope itu adalah min P1 per P2 kalau seandainya kita persamaan sebelumnya. Maka di sini nilai garis budget constraint itu akan menjadi garis lurus ketika harga itu konstan ya. Terus kalau seandainya barang harga itu tidak konstan, kira-kira apa yang terjadi? Kita contohkan. Di sini contoh awalnya P2 awalnya konstan, nilainya 1. Sedangkan barang P1 di sini contoh ada diskon ya. Kuantitas diskon. Barang P1 nilainya 2. Untuk barang ketika seseorang itu mengkonsumsi jumlah barang S1-nya dari 0 sampai 20. Ketika dia mengkonsumsi lebih dari 20, maka harga P1 tidak lagi 2, tapi menjadi 1. Atau dia diberikan diskon, karena dia membeli lebih banyak. Kira-kira budget constraint kita seperti apa? Kita akan melihat slope yang berbeda dua hal. Pertama, ketika nilainya dari 0 sampai 20 ini, maka slope-nya itu adalah min P1 bagi P2. P1 itu nilai awalnya 2 dibagi dengan 1. Maka di sini nilai slope-nya adalah min 2 untuk barang 0 sampai 20. Tapi ketika barang itu lebih dari 20, maka slope-nya itu adalah min 1 dibagi 1 atau sama dengan min 1. Maka di sini slope untuk barang X1 lebih besar dari 20 itu nilainya adalah min 1. Sekarang kita lihat secara grafik. Ini contohnya. Untuk awal, slope ketika barangnya kecil dari 0 sampai 20. Tadi ya, 0 sampai 20. Maka slope-nya tadi itu adalah min 2. Ya, dia ada di sini. Tapi ketika barang itu telah dia beli lebih dari 20, untuk barang X1, dia dikenakan biaya lebih murah. Maka slope-nya awalnya ini curam, ya, tiba-tiba dia menjadi landai. Nah, disinilah kalau seandainya kita lihat, dia tidak lagi menjadi bentuk garis lurus, tapi udah melengkung di sini. Jadi ketika slope-nya itu tidak konstan, maka garis budget constraint kita itu tidak menjadi garis lurus. Oke? Saya rasa cukup sekian saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang ketiga, itu bicara tentang preferensi, masih berbicara tema konsumsi. Sekian saja, selamat pagi, terima kasih.